Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Kawasan Konservasi dengan kode mata kuliah BW4101. Mata kuliah ini diampu oleh dua orang dosen, yaitu saya sendiri, Dr. Hikmat Ramdan, dan rekan saya, Dr. Tin Lastini. Sebelum memulai ke materi, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang silabus mata kuliah, yang mana dalam mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Untuk minggu pertama, kita akan membicarakan tentang kontrak perkuliahan, kemudian konsep kawasan konservasi. Hal ini penting dilakukan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang apa itu kawasan konservasi, yang mana dia itu adalah sebagai kawasan yang dilindungi dan kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pada minggu kedua, kita akan membicarakan sejarah konservasi kawasan dan sistem konservasi kawasan. Bagaimana perkembangan konservasi kawasan, sistem konservasi kawasan menurut IUCN dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta pembagian kawasan konservasi yang ada. Di sini mahasiswa diharapkan bisa memahami tentang perkembangan kawasan konservasi di Indonesia dan di berbagai dunia. Yang minggu ketiga, kita akan membicarakan tentang kategori dan nilai kawasan konservasi. Kategori dan nilai yang terkandung di dalam ekosistem di kawasan konservasi, sehingga mahasiswa bisa memahami dengan baik bagaimana sistem konservasi, kategori-kategori nilai yang terkait dengan kawasan konservasi. Pada minggu kedua, kita akan membicarakan tentang sejarah konservasi kawasan dan sistem konservasi. Nah, tentunya kita di dalam minggu kedua ini akan membicarakan bagaimana perkembangan konservasi kawasan, sistem konservasi kawasan menurut IUCN, dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita juga akan melihat bagaimana pembagian kawasan konservasi yang ada. Nah, dengan memahami sejarah konservasi kawasan dan sistem konservasi kawasannya, tentunya mahasiswa ini akan memahami bagaimana perkembangan kawasan konservasi di Indonesia dan di berbagai dunia. Kemudian pada minggu ketiga kita akan mencoba menjelaskan, mendiskusikan tentang kategori dan nilai kawasan konservasi. Kategori dan nilai yang terkandung dalam konservasi ini tentunya penting, karena bagaimana kawasan konservasi ini akan dilakukan dengan baik kalau memang kita sendiri tidak memahami tentang nilai yang ada di dalam kawasan tersebut. Setelah minggu sebelumnya kita mempelajari tentang pentingnya kawasan konservasi dan nilai yang ada di dalamnya, minggu keempat kita akan membicarakan bagaimana teknik inventarisasi berbagai keanekaragaman hayati. Apakah itu misalnya di dalam vegetasi, kemudian mamalia, ikan, burung, herpetofauna, dan insek. Kita harus memahami sebelum merencanakan di dalam pengelolaan kawasan, juga kita harus paham dengan baik bagaimana teknik inventarisasinya. Dan yang minggu kelima juga hal yang penting adalah bahwa kawasan konservasi ini juga melibatkan keterkaitannya yang erat dengan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Ini tentunya bagaimana kawasan konservasi ini memiliki peran dan kontribusi terhadap keberlanjutan dari kawasan konservasi tersebut. Dengan memahami kaitannya pengelolaan konservasi dengan masyarakat,
Tentunya mahasiswa akan mampu menganalisis bagaimana sesungguhnya peranan masyarakat dan para pihak lainnya di dalam pengelolaan kawasan konservasi ini. Dan pada minggu ketujuh kita akan membicarakan tentang faktor-faktor di dalam pengelolaan kawasan konservasi ini. Faktor-faktor tersebut adalah yang berkaitan dengan faktor biogeofisik, ekonomi, sosial budaya di dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman dan analisis bagi mahasiswa untuk mengetahui faktor-faktor geofisik, ekonomi, dan sosial budaya yang penting di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Setelah 7 minggu perkuliahan, maka pada minggu ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang topik berkaitan dengan kemitraan. Bagaimana kemitraan ini di dalam kawasan konservasi. Jadi tentunya mahasiswa harus bisa memahami bahwa di dalam kawasan konservasi ini membutuhkan sistem kemitraan dengan para pihak. Pengelolaan kawasan konservasi tentunya memerlukan dukungan kemitraan para pihak. Nah, dalam minggu ini mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis berbagai bentuk kemitraan atau partnership yang dapat dikembangkan dan sesuai dengan karakteristik kawasan konservasi yang akan dikelola. Karena kita memahami bahwa kawasan konservasi tanpa kemitraan dengan berbagai pihak tentunya ini akan sangat memberatkan bagi para pengelola kawasan konservasi itu. Oleh karena itu, bagaimana membangun kemitraan di dalam kawasan konservasi ini adalah sesuatu hal yang penting di dalam mengelola kawasan konservasi yang tentunya umumnya merupakan kawasan yang luas. Pada minggu selanjutnya kita akan bicarakan tentang kelembagaan dengan subtopik kelembagaan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi ini. Tentunya apa yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk kelembagaan dan organisasi yang sesuai dengan tipe kawasan konservasi. Dengan memahami bentuk kelembagaan dan organisasi, tentunya diharapkan bahwa mahasiswa akan mampu merumuskan bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi yang sesuai dengan tipe daripada kawasan konservasi itu sendiri. Aspek yang lain di dalam kawasan konservasi adalah terkait dengan pendanaan kawasan konservasi. Nah, di sini ada subtopik tentang sumber pendanaan dalam kawasan konservasi yang tentunya ini menjadi alternatif bagaimana financing atau pendanaan kawasan konservasi ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, tentunya mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi, baik yang bersumber dari dalam dan luar negeri, dan juga hal yang lain, mahasiswa juga mampu merumuskan bentuk pendanaan kawasan konservasi yang bersifat payment for environmental services yang berasal dari jasa ekosistemnya. Materi selanjutnya adalah tentang model-model evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Ini merupakan hal yang penting berdasarkan urutan dalam sebuah sistem perencanaan. Dimulai dari planning, kemudian organizing, acting, dan yang terakhir adalah controlling. Controlling ini menjadi bagian penting di dalam pengembangan model-model
kawasan konservasi. Sehingga dengan memahami bagaimana proses pemantauan dan evaluasi, ini akan menjadi input bagaimana suatu kawasan konservasi bisa dinilai dari sisi kinerjanya. Nah, kemudian pada minggu ke-14 kita akan memulai bagaimana perancangan kawasan konservasi. Di sini ada prinsip dan analisis desain kawasan konservasi. Nah, diharapkan dengan perancangan kawasan konservasi yang dilakukan, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun rancangan dari suatu kawasan konservasi agar keberadaannya dia bisa sustainable. Pada minggu berikutnya, kita akan membicarakan topik tentang rencana pengelolaan kawasan konservasi dengan subtopik adalah tentang penyusunan rencana pengelolaan konservasi yang berkelanjutan. Nah, di dalam kuliah ini kita akan menyampaikan proses penyusunan rencana pengelolaan konservasi yang berkelanjutan. Kali pertemuan, tentunya kita akan menutup perkuliahan ini dengan melakukan kegiatan ujian akhir semester. Konservasi atau conservation ini terdiri daripada dua kata awalnya. Pertama adalah con yang berarti together dan serve artinya keep atau save, yang memiliki pengertian upaya memelihara apa yang kita miliki, kita punyai, atau keep and save what you have, namun digunakan secara bijaksana atau wise use. Pertama kali istilah konservasi ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt tahun 1902, yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Nah, berikutnya adalah ada beberapa batasan konservasi. Yang pertama adalah konservasi ini adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama. Itu diambil dari American Dictionary. Kemudian konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu atau antar generasi yang optimal secara sosial. Jadi berbicara tentang konservasi bukan hanya pada saat ini, tapi juga menyangkut alokasi sumber daya yang akan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dalam hal ini, Randall tahun 1982 menekankan pentingnya alokasi yang harus dilakukan secara sangat bijaksana. Jadi jangan sampai generasi yang akan datang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati sumber daya alam yang ada pada saat generasi sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup, termasuk manusia, sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat, dan termasuk di dalam manajemen kegiatan manajemennya, ini adalah survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan, dan pelatihan. Kemudian konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, hal ini yang harus kita pahami dengan baik. Bagaimana sesungguhnya konservasi itu berbicara tentang, pertama ini adalah menggunakan resource, sumber daya alam, atau mungkin juga sering disebut sebagai natural capital pada saat ini,
dan memperhatikan kebutuhannya untuk masa mendatang. Itu yang pertama. Kemudian ada frase yang lain adalah bahwa konservasi ini juga tidak hanya kegiatan yang sifatnya pencagaran atau konservasi, tapi juga ada kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan. Dengan catatan bahwa pemanfaatan sumber daya alam ini tidak mengganggu fungsinya di dalam menyediakan berbagai kebutuhan manusia saat ini dan juga masa mendatang. Ide dasar, konservasi sebetulnya hampir seusia peradaban manusia itu sendiri. Jadi kita lihat bagaimana konsep mengenai pelindungan sumber daya hayati telah muncul sejak lama, di mana di dalam berbagai kitab suci diterangkan tentang pentingnya upaya perlindungan sumber daya hayati itu sendiri. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat sebuah kapal besar di puncak bukit. Sebelum banjir datang, Nabi Nuh beserta pengikutnya memasukkan berpasang-pasang hewan dan tumbuhan ke dalam kapal. Dalam berbagai referensi mengenai biologi konservasi, kisah ini dianggap telah mengilhami perlunya upaya perlindungan sumber daya alam hayati ke dalam suatu kawasan atau pencagaran. Pencagaran merupakan upaya menyisakan atau mencadangkan suatu wilayah untuk mengamankan sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan upaya pencagaran diharapkan generasi yang akan datang masih bisa mewarisi sumber daya hayati dalam kawasan hutan yang telah dicagarkan tersebut. Nah, ini menjadi hal yang penting bahwa warisan inilah yang nantinya akan diharapkan dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang atau yang disebut dengan big Jewish value. Jadi artinya begini, sumber daya hayati yang termasuk ke dalam natural capital atau modal alamiah ini tentunya perlu dijaga dari upaya eksploitasi yang berlebihan yang menyebabkan bahwa sumber hayati itu musnah atau mengalami degradasi. Inilah hal yang menjadi penekanan suatu sumber daya alam hayati ini harus dilakukan perlindungan, harus dilakukan konservasi, bahkan harus dilakukan pencagaran. Nah, inilah yang tentunya bahwa di dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan harus ada cadangan sumber daya hayati yang disediakan bagi generasi yang akan datang. Jadi tidak dihabiskan atau dirusak atau dieksploitasi yang memungkinkan sumber daya itu menjadi mengalami degradasi. Inilah pentingnya konsep konservasi di dalam pengelolaan sumber daya alam yang kalau saya sering menyebutnya adalah sebagai natural capital atau modal alamiah. Jadi tanpa modal yang cukup, tentunya usaha apa yang akan kita lakukan tidak akan sustainable. Kalau memang modalnya kita mengalami gangguan, penurunan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sejarah modern konservasi kawasan diawali dengan kelahiran Taman Nasional Yellowstone pada 12 September 1870. Ide Taman Nasional ini muncul dari ekspedisi yang dilakukan oleh Washburn, Langford, dan Dwayne. Di perkemahan terakhir mereka, ketiganya menemukan lahan hidupan yang liar. Kemudian mereka bersepakat mencari pengelolaan yang dapat menjamin perlindungan alam di sekitar kawasan tersebut dari eksploitasi.
Pada 1 Maret 1872, Kongres Amerika menyetujui undang-undang yang menjamin daerah aliran sungai Yellowstone dijadikan sebagai taman milik publik. Jadi bukan lagi dominan dari kelompok elit sebagaimana pernah berlaku sebagai taman buru bagi kaum-kaum bangsawan. Definisi selanjutnya adalah terkait dengan protected area atau kawasan yang dilindungi. Ini ada definisi yang kita kutip dari World Congress on National Park and Protected. Yang keempat, protected area is an area of land and or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity and of natural and associated cultural resource and managed through legal or other effective means. Artinya di sini juga ditegaskan bahwa kawasan yang dilindungi itu bisa berupa land, lahan, terestrial, daratan, atau juga laut yang khusus diperuntukkan untuk perlindungan dan pemeliharaan daripada biological diversity atau keragaman hayati dan hal-hal yang berkaitan dengan alam, yang berkaitan dengan sumber daya budaya, yang tentunya ini dikelola melalui legal atau misalnya hukum dan hal-hal yang lain yang dianggap efektif. Nah, hutan konservasi sendiri menurut undang-undang ini adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok di dalam pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ini menjadi hal yang penting ya, bagaimana sesungguhnya kita memahami suatu konservasi itu tidak hanya dilakukan di daratan, tapi juga di perairan dengan ukuran daripada yang dikonservasi, mulai daripada level genetik, level spesies, dan juga level habitat atau ekosistem. Perlu juga saya tekankan di sini bahwa ketika ekosistem itu mengalami degradasi, maka tentunya apapun yang hidup di situ, baik itu tumbuhan, baik itu satwa, akan mengalami gangguan. Jadi kalau misalnya gangguan terjadi dalam ekosistem, secara otomatis akan mengganggu tumbuhan dan satwa. Dan jika tumbuhan dan satwanya itu terganggu, apa yang terjadi? Potensi genetiknya itu juga akan mengalami gangguan atau bahkan musnah. Nah, inilah yang penting harus kita pahami, bahwa alam menyediakan berbagai kebutuhan kita. Untuk misalnya kita hidup, untuk misalnya kita beraktivitas, baik itu yang sifatnya pokok maupun yang lainnya. Berbagai tujuan bagaimana kawasan konservasi itu harus dikelola. Yang pertama, tujuan kawasan konservasi adalah untuk scientific research. Research kaitannya dengan pengembangan keilmuan. Yang kedua adalah wilderness protection atau pelindungan hidupan liar. Yang ketiga adalah preservation of species and genetic diversity. Pencagaran dari spesies dan genetic diversity. Karena yang namanya spesies, dia tinggal di dalam sebuah ekosistem. Dan di dalam sebuah ekosistem lah dia berinteraksi dengan baik. Sehingga boleh katakan bahwa ekosistem ini adalah rumahnya daripada spesies yang di dalamnya juga tentunya terdapat genetic diversity. Yang keempat, bagaimana kita melakukan maintenance of environmental services. Jadi kita ketahui
banyak sekali jasa-jasa ekosistem yang disediakan oleh kawasan konservasi. Apakah itu air, udara bersih, karbon, wisata alam, dan lain sebagainya. Tentunya ini jadi sangat penting karena kita lihat bahwa ekosistem services ini dia mensupport kebutuhan daripada kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah protection of specific natural and cultural feature. Ini bagaimana perlindungan daripada feature-feature alamiah dan kultural atau budaya ini dilakukan di dalam kawasan konservasi. Sehingga mungkin kita melihat adalah kawasan konservasi yang berkaitan dengan pengembangan budaya di dalam suatu daerah. Kemudian adalah terkait dengan tourism and recreation, wisata dan rekreasi. Banyak kawasan-kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki keindahan alami menjadi destinasi wisata. Nah, kemudian untuk kebutuhan pendidikan, sustainable use of resource from natural ecosystem. Bagaimana pemanfaatan yang sustainable dari sumber daya yang berasal dari ekosistem alamiah. Nah, termasuk yang terakhir adalah maintenance of cultural and traditional attribute. Artinya di dalam kawasan konservasi juga ini tidak hanya masalah alam, tapi juga kultur dan tradisional yang ada di situ. Ini saya kira di berbagai tempat di dalam pengelolaan kawasan konservasi, bagaimana budaya dan tradisi yang berkembang ini juga harus dilindungi sehingga bentuk kearifan lokal ini menjadi bagian terpenting dalam mendukung kegiatan konservasi. Kita tahu bahwa atribut budaya dan tradisi ini sesungguhnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan kawasan konservasi. Sumber daya hayati atau bioresources merupakan bagian penting di dalam manajemen kawasan konservasi. Nah, kita ketahui bahwa diversity di dalam bioresource itu ada yang mulai dari ukuran skalanya genetik, spesies, habitat, ekosistem, dan juga dalam lingkup biosfer. Tentunya berbagai komponen dan interaksi di dalam suatu bioresource ini memberikan kontribusi penting di dalam menjaga keutuhan, keberlanjutan daripada sistem pendukung kehidupan. Karena tadi saya katakan bahwa manusia ini adalah makhluk ekologis yang selalu di dalam kehidupannya membutuhkan dukungan daripada sumber daya hayati. Nah, di dalam slide ini saya akan menceritakan bagaimana human and ecosystem itu saling berinteraksi. Hal yang penting yang perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa sesungguhnya manusia ini adalah makhluk ekologis. Sebagai makhluk ekologis, dia membutuhkan ruang-ruang ekologi. Ruang-ruang ekologi inilah yang dibutuhkan oleh manusia sejak dia lahir, kemudian muda, kemudian dewasa, dan akhirnya dia meninggal. Jadi sepanjang siklus kehidupan manusia, dia selalu membutuhkan ecological space atau ruang ekologis ini. Nah, ruang-ruang ekologis ini tentunya memiliki dukungan penting terhadap kehidupan manusia. Nah, kita ketahui bahwa analisis berkaitan dengan masalah ekosistem biasanya terdiri dari 4 hal berikut. Pertama, kita berbicara tentang jumlah. Kedua, berbicara tentang kelimpahan relatif.
Yang ketiga berbicara tentang komposisi, dan yang keempat berbicara tentang interaksi. Nah, dari keempat inilah tentunya akan menghasilkan apa yang disebut modal alamiah atau natural capital. Kenapa bicara bahwa natural capital ini penting? Kita ketahui bahwa suatu kegiatan, suatu usaha ini membutuhkan suatu capital. Jadi apabila capitalnya itu menurun, berkurang atau hilang, maka bisa dipastikan bahwa usaha yang kita lakukan ini tidak akan berlanjut. Nah, kita ketahui bahwa di dalam ekosistem, di dalam interaksi di dalamnya, dia memiliki interaksi yang kompleks. Sehingga kalau kita golongkan, dia akan memberikan apa yang disebut dengan jasa ekosistem atau ekosistem services. Baik yang sifatnya provisioning, penyediaan misalnya kayak makanan, air, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang sifatnya pengaturan atau regulating, misalnya terkait dengan masalah iklim, kemudian daur hidrologis, dan lain sebagainya. Dan juga lingkungan atau ekosistem juga memberikan jasa ekosistem yang mempengaruhi terhadap budaya atau kultural. Dan kemudian ini juga ada yang kaitannya dengan masalah supporting ya. Supporting misalnya untuk habitat daripada satwa, kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang berjalannya suatu ekosistem itu bisa dilakukan. Nah, tentunya inilah adalah posisi daripada human and ecosystem, di mana pada akhirnya ini akan menciptakan apa yang disebut dengan konsep carrying capacity atau konsep daya dukung. Tentunya daya dukung ini akan aman apabila dukungan natural capital, ecosystem services yang ada di dalamnya bisa menjamin 3 hal yang sering saya sebut sebagai 3K. Misalnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Ini menjadi hal yang penting apabila kita memahami dengan baik sistem-sistem yang berjalan di dalam ekosistem itu memberikan hal penting bagi kehidupan kita. Jadi, slide ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa terlepas daripada dukungan ekosistem karena kita adalah makhluk ekologis. Di dalam kawasan konservasi terdapat berbagai macam biodiversitas. Biodiversitas ini penting bagi kehidupan kita, baik untuk menyangga kehidupan yang sifatnya provisioning, penyediaan bahan, kemudian regulating, kultural, dan juga yang berkaitan dengan regulating. Nah, ada hal yang menarik kalau kita misalnya melihat bahwa biodiversity yang kita butuhkan, itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya biodiversity ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan daripada ekosistem, tetapi spesies yang ada juga memberikan kontribusi terhadap manusia. Slide ini menunjukkan begitu dekatnya biodiversity dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bahwa ketersediaan biodiversity itu tidak hanya digunakan untuk obat-obatan atau misalnya yang disebut sebagai biofarmaka. Ternyata kalau kita perhatikan, setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari itu membutuhkan biodiversity. Jadi bagaimana misalnya contoh menu-menu makanan yang ditampilkan dalam slide ini merupakan gabungan daripada berbagai sumber daya hayati. Misalnya kayak rendang. Rendang ini adalah bukan karena daging itu dimasukkan ke dalam air panas, kemudian dia diangkat, tetapi sesungguhnya dia disebut rendang itu adalah karena ada campuran berbagai macam bumbu yang kita kategorikan sebagai biodiversitas. Begitu juga dengan makanan-makanan yang lain. Jadi ternyata bahwa kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam penyediaan pangan, dalam penyediaan menu makanan,
Ini adalah sangat terkait, sangat bergantung dengan kebutuhan yang berasal dari sumber daya hayati. Oleh karena itu, biodiversity ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah salah satu tahapan contoh bagaimana ketika biodiversity ini mendukung dalam pembuatan untuk obat-obatan. Jadi dari tahapan awalnya kita mengkoleksi berbagai jenis diversitas, baik itu misalnya yang dari mulai genetik yang berada dalam spesies dikoleksi, kemudian kita melakukan screening. Kemudian dari hasil screening kita akan melakukan testing, pengujian, sehingga akan didapatkan jenis-jenis obatan yang bisa dihasilkan dari spesies tersebut. Keberadaan kawasan konservasi tentunya tidak hanya untuk wilayah pencagaran atau pencadangan daripada spesies, tetapi keberadaannya juga memiliki manfaat penting terutama yang berkaitan dengan penyediaan jasa ekosistem. Ini adalah salah satu contoh gambaran kawasan konservasi yang ada di Jawa Barat yang memberikan jasa lingkungan. Ini adalah di Cagar Alam Burangrang, di mana kawasan ini dia memiliki potensi research area yang sangat luar biasa, sehingga alirannya itu dia dimanfaatkan untuk wilayah yang masuk ke wilayah Kabupaten Subang. Berbagai kegiatan aktivitas masyarakat dalam menggunakan aliran air yang dari kawasan konservasi ini menjadi salah satu indikator atau menjadi salah satu contoh bagaimana kawasan konservasi juga memiliki manfaat untuk jasa ekosistem, terutama adalah air. Ini adalah hal yang penting, kontribusi kawasan konservasi bagi kehidupan masyarakat. Kawasan konservasi tentunya dia tidak hanya memberikan satu jasa lingkungan secara tunggal atau misalnya single, tapi satu kawasan konservasi dia bisa memiliki berbagai jasa ekosistem. Apakah misalnya air, wisata, karbon, dan juga biodiversity stock. Nah, inilah yang mungkin menjadi hal penting bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus bisa dilakukan dengan baik karena di dalamnya tidak hanya dia berupa biodiversitas yang dimiliki, tetapi ada jasa-jasa lingkungan atau mungkin jasa ekosistem yang berada di dalam kawasan tersebut dan menyangga kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana layanan telekomunikasi juga seringkali berada di kawasan-kawasan konservasi yang memiliki altitude yang tinggi. Ini contohnya adalah di Taman Wisata Alam yang juga berbatasan dengan Cagar Alam Tangkuban Perahu, di mana di situ ada berbagai macam tower untuk menunjang komunikasi. Ada yang komunikasi, contohnya selain digunakan untuk komunikasi di antara provider telekomunikasi yang ada, GSM maupun CDMA, ada juga kawasan ini digunakan untuk sebagai tower untuk mengatur lalu lintas udara, navigasi. Ini yang mungkin dulu itu namanya Angkasa Pura. Nah, sekarang ada yang khusus yang menangani masalah komunikasi penerbangan. Ini adalah Perum LPPNPI atau mungkin lebih dikenal, lebih populer sebagai Airnav Indonesia. Nah, juga di dalam kawasan ini ada juga yang digunakan untuk tower Pertamina untuk melakukan komunikasi. Nah, inilah tentunya ada manfaat-manfaat dari keberadaan kawasan konservasi. Selain itu, ini yang sedang kami kembangkan terkait dengan healing forest spot.
di dalam hutan konservasi. Jadi yang disebut dengan healing forest spot adalah spot-spot di dalam kawasan hutan yang memberikan healing services bagi orang yang berada di dalam kawasan tersebut. Nah, untuk itulah ada beberapa hal yang penting bahwa ketika orang memasuki kawasan tersebut, orang akan merasa nyaman dan bisa menurunkan salah satunya stres. Jadi ketika stres diturunkan, orang merasa nyaman, tentunya respon kesehatannya akan makin baik. Nah, ini adalah yang kita kembangkan, bagaimana sebetulnya dengan menggunakan citra satelit, kemudian dengan drone dan menggunakan alat ukur, kita akan menentukan parameter-parameter lingkungan yang berkaitan dengan healing forest. Apakah itu misalnya suhu, kelembaban relatif, intensitas cahaya, kebisingan, slope, vegetation index, dan juga kecepatan angin. Nah, dalam selected HF spot, dalam titik-titik healing forest yang sudah terseleksi, maka di situ dilakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan healing forest. Ya, tentunya healing forest activity yang ada di dalam spot-spot yang sudah ditentukan, ini lebih diprioritaskan untuk membangun koneksi antara orang dengan nature-nya. Karena ketika koneksi alam dengan nature-nya, koneksi orang dengan nature-nya terbangun dengan baik, tentunya dia akan merasa nyaman dan akhirnya respon kesehatannya akan menjadi lebih baik. Jadi misalnya apakah terkait dengan tekanan darah, detak jantung, oksigen level di dalam darah, kemudian gula darah dan juga stres. Ini adalah salah satu alat smartwatch yang digunakan untuk mengukur stres pada sesaat ya di dalam suatu titik atau suatu tempat. Nah, dengan pentingnya kawasan konservasi, tentunya si kawasan ini juga harus bisa dikelola dengan baik. Jadi, bagaimana bioresource yang ada di dalam suatu area, di dalam suatu kawasan, yang sesungguhnya dia memberikan beragam jasa ekosistem, ini harus direncanakan. Nah, karena kita paham bahwa ruang-ruang di dalam kawasan konservasi ini merupakan ruang spasial, maka harus didukung dengan kemampuan dari data spasial. Nah, sumber data spasial ini tentunya yang nanti yang akan kita lakukan, kita ketahui bahwa data spasial itu ada yang berasal daripada peta tematik dan base map yang sudah ada, kemudian dari data image satelit, kemudian drone, dan juga ada yang berasal dari terrestrial survey. Nah, dalam perencanaan kawasan konservasi, tentunya dibutuhkan berbagai data. Apakah itu data spasial maupun data non-spasial. Data spasial ini bisa bersumber dari 4 sumber data. Pertama adalah base map dan thematic map, kemudian yang kedua adalah dari citra satelit, yang ketiga adalah dari survei lapangan, dan juga bisa digunakan data yang berasal dari drone. Nah, data spasial ini nanti diintegrasikan dengan data non-spasial, misalnya jumlah penduduk, kemudian tekanan penduduk, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini diintegrasikan di dalam sebuah sistem data, dan dalam sistem data ini kita melakukan analisis data. Nah, kemudian kita menyusun berdasarkan data yang ada, visi yang diturunkan menjadi misi, kemudian kebijakan, strategi, program, kegiatan, lokasinya di mana, stakeholder yang terlibat, biaya, dan sumber dana. Dan tentunya tabel umum perencanaan kawasan konservasi ini menjadi hal yang penting di dalam merencanakan kawasan konservasi yang kita rencanakan. Nah,
Untuk itulah maka ini adalah menjadi salah satu tugas yang nanti akan diberikan ke peserta perkuliahan ini dengan harapan bahwa Anda semua setelah selesai mengikuti perkuliahan ini memahami dengan baik bagaimana suatu kawasan konservasi itu direncanakan. Kemudian dari hasil perencanaan ini Anda mendapatkan gambaran bagaimana manajemen kawasan konservasi itu seharusnya dilakukan. Nah, itulah yang mungkin yang bisa kami sampaikan pada kuliah perdana ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat, dilancarkan, dimudahkan, dan juga diikhlaskan untuk menerima pelajaran di dalam kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.